kuasa otoritas kepada setiap kami. Berbicaralah Engkau Roh Kudus atas kami. Engkau memenuhi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau memenuhi setiap umat-umat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh bersama-sama kami dengar Tuhan, boleh memberkati setiap kehidupan kami. Kami merindukan Engkau ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami taruh segala kesombongan kami, keegoisan kami, tinggi hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau Engkau memperbarui hati kami Tuhan. Hati yang lemah lembut, hati yang mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, Kau tutup tunggus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Istri dan anak-anak hamba-Mu, juga setiap kami semuanya tutup tunggus dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya firman-Mu memberkati kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Sekalipun kita sakit, tetapi kita masih mampu mempersembahkan tubuh jiwa roh kita. Itu adalah sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau dalam keadaan tubuh yang sehat Bapak Ibu Saudara, kita beribadah itu wajar karena kita sehat. Tetapi dalam keadaan kita lemah, dalam keadaan kita sakit, mampu nggak untuk kita beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan? Itu adalah sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau hari Kamis kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus itu bukan akhir segala-galanya. Amin. Itu adalah awal di mana kalau Yesus sudah turun, ya, firman yang telah menjadi manusia turun ke bumi, dilahirkan, diberi nama Yesus. Setelah dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga atau kembali ke surga. Setelah dia kembali ke surga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa dia akan datang kembali. Kedatangan yang kedua kali. Kedatangan yang pertama untuk dia mati di atas kayu salib menebus semua dosa manusia. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua kali bukan lagi menghapus dosa, tetapi apa? Menjemput kita yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus naik ke surga, menyediakan rumah, menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya apa? Setelah kita nanti meninggal, kita mati, kita diangkat ke surga dan sudah diberikan tempat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tentunya namanya yang terdaftar di kitab kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi pastikan nama kita itu tercatat Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya rumah yang disediakan itu benar-benar untuk kita. Amin. Tentunya kita mau masuk surga semua ya. Sudah disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan baca Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang 4. Yang dimana ketika Yesus naik ke surga, ada janji Bapa. Tentunya janji itu harus digenapi dalam hidup kita. Amin. Iya, harus digenapi dalam hidup kita. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat, 2, 3.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, murid-murid, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan meninggalkan Yerusalem. Mengapa? Jangan meninggalkan Yerusalem, supaya menantikan janji Bapa. Apa janji Bapa itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Dalam Lukas 24 ayat 49 berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Apa janji Bapa? Kuasa dari tempat yang maha tinggi atau Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus naik, Roh Kudus turun. Jadi artinya orang percaya tidak akan pernah menjadi yatim piatu karena Yesus naik ke surga. Karena Yesus menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang memimpin, yang menuntun setiap kehidupan orang percaya, setiap kehidupan orang Kristen. Supaya apa? Supaya mereka dikuatkan, dimampukan untuk mereka mengiring kepada Tuhan. Walaupun banyak penderitaan, banyak aniaya, banyak tekanan, tetap kuat karena ada penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sangat penting Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ya, sangat penting Roh Kudus itu, karena Roh Kudus itu yang akan menginsapkan dunia akan dosa. Supaya apa? Supaya semua manusia yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sadar, ya, insaf akan dosanya, yaitu pekerjaan daripada Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, dalam Kisah 1 ayat yang keempat, menantikan janji Bapa. Saya kasih tema, yaitu menantikan janji Bapa. Kalau hari Minggu nanti Bapak Ibu Saudara, ya, hari Minggu selanjutnya kita akan masuk dalam hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja-gereja karismatik bukan berlomba-lomba, tetapi mereka antusias seperti para murid pada zaman dulu. Ketika Yesus naik ke surga, Dia akan menjanjikan Roh Kudus. Makanya para murid dibilang jangan meninggalkan Yerusalem, jangan meninggalkan kota ini. Supaya apa? Diperlengkapi kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Apa yang dilakukan murid-murid Bapak Ibu Saudara? Menantikan enggak? Menantikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, murid-murid menantikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang yang menantikan Roh Kudus. Amin. Bukan hanya sekedar menantikan, tetapi janji daripada Bapa untuk mengirim Roh Kudus itu benar-benar ada di dalam hidup kita. Amin. Karena pujian kita tadi berkata, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Hidup kita ini diambil alih Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Makanya kalau orang percaya seluruh hidupnya tidak mau diambil alih oleh Roh Kudus, berarti keinginan daging yang akan mengambil alih. Jadi kalau manusia tidak mau diambil alih oleh Roh Kudus, berarti keinginan daging akan terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kalau orang percaya mengizinkan hidupnya diambil alih oleh Roh Kudus, berarti hidupnya
Dia akan meninggalkan setiap keinginan-keinginan daging yang membawa kebinasaan, yang membawa kepada maut. Tidak jauh-jauh Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ada kelemahan kita, amin. Dan kelemahan-kelemahan itulah kita serahkan kepada Roh Kudus supaya diambil alih Bapak Ibu Saudara. Supaya apa yang kita tidak mampu untuk membuang hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat yang ada di dalam hidup kita ini, Roh Kudus yang akan memampukan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya beri kesaksian Bapak Ibu Saudara ya. Ada seorang bapak saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia memiliki istri. Kebetulan istrinya ini orang Kitanias dan suaminya ini orang Jawa. Jadi dia bukan beragama Kristen ya tentunya. Ketika saya doakan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan itu beberapa tahun yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu. Ketika saya doakan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bapak ini menangis. Jadi setelah kami doakan, saya doakan, dia menangis. Setelah selesai, saya tanya, kenapa Bapak tadi waktu didoakan menangis? Gak tahu Pak, tiba-tiba air mata saya kok tiba-tiba keluar. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya kalau laki-laki ini jarang menangis. Yang lebih suka menangis ini, bukan suka lah, yang lebih sering menangis ini laki-laki atau perempuan? Oh laki-laki ya, kata Bapak Gembala laki-laki. Karena apa? Laki-laki ini memikul berat, beban yang berat, menafkahi istri dan anak. Betul kata Bapak Gembala. Padahal Bapak Gembala nggak tahu juga. Ya, ibu rumah tangga juga memikul beban yang berat, urus anak tiap hari, apalagi anak ini super aktif, masak, masih nyuci, semua. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau memikul beban yang berat, suami dan istri itu sama. Tetapi yang lebih sering menangis itu kaum ibu ya. Tetapi ini bapak loh. Dan dia bukan orang Kristen. Dia bukan orang, ketika didoakan menangis Bapak Ibu Saudara. Setelah saya tanya kenapa Pak, nggak tahu Pak, tiba-tiba menangis dengan sendirinya. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya hanya menasihati supaya Bapak percaya bahwa Yesus Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang mampu menyelamatkan Bapak masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada jalan lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berarti bukan karena kesombongan kita, tetapi karena Roh Kuduslah yang menjamah Bapak itu. Amin. Ada kesaksian lagi nih Bapak Ibu Saudara ya, bukan untuk menyombongkan. Semua kita penuh dengan kelemahan. Saya bersaksi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kami mengadakan doa sebelum malam ini dari Jumat, karena di gereja Jumat ditiadakan ya, karena Kamis kita sudah beribadah. Malam kami istri bersama anak kami doa Bapak Ibu Saudara. Pas hari Jumatnya, Jumat itu hujan ya, pas hujan lebat itu hari Jumat kan. Pas kami doa hujan lebat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kami berdoa sama istri sama anak. Saya bilang sama Abdiel, menyembah, minta Roh Kudus penuhi aku, jamah. Saya bilang sama Abdiel, betul Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika saya mulai tembang tangan sama anak-anak Bapak Ibu Saudara, Abdiel menangis dengan sendirinya. Kalau kita pahami secara logika atau kita pikir secara manusia nggak mungkin. Anak-anak yang masih suka main-main, apalagi kalau nyanyi, menyembah, nggak fokus lah pokoknya. Apalagi adiknya yang masih kecil gangguin, iya nggak fokus Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi nggak tahu
Jumat malam itu waktu kami berdoa bersama-sama, menangis dia Bapak Ibu Saudara. Setelah menangis saya lebih tumpangkan tangan dia, saya berdoakan lebih menangis lagi Bapak Ibu Saudara. Karena dia nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba dia menangis, dia pakai bajunya. Karena nggak tahan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Siap itu saya tanya, karena udah selesai saya tanya, kenapa kamu kok nangis tadi Abdiel? Nggak dijawabnya. Karena mungkin dia nggak tahu, ya kan, apa yang terjadi. Setelah saya tanya lagi sama mamanya, apa kamu tadi kok nangis? Nggak tahu loh aku. Ya kok menangis? Iya, tiba-tiba aku menangis. Nggak tahu aku kenapa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus, walaupun kita tidak dapat melihatnya, namun kita bisa merasakannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Iya. Makanya orang Kristen akhir zaman harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya, tidak akan pernah tahan di akhir zaman nanti. Penganiayaan, masa sukar, masa sulit. Karena Roh Kudus itu yang memberikan kita kekuatan, kemampuan, karena dia adalah penolong yang diutus oleh Bapa setelah Yesus naik ke surga. Dialah penolong kita sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, menantikan janji Bapa. Rasul-rasul juga menantikan janji Bapa. Mereka bertekun. Apa yang dilakukan rasul-rasul setelah Yesus naik ke surga? Kita baca Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Masih di Kisah Para Rasul pasal 1. Kita baca ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 saya bacakan. Di situ perikopnya, rasul-rasul menanti-nanti. Ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, dan Thomas, Bartolomeus, dan Matius, Yakobus bin Alpeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang menanti pada waktu itu adalah ke-11 murid Yesus. 11 atau 12 tadi? 11 atau 12? Tentunya 11. Karena yang satu, Yudas Iskariot, mengkhianati Yesus dan mati. Jadi 11 ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi apa yang mereka lakukan ke 11 murid ini? Ayat 14 berkata, mereka semua bertekun. Apa Bapak Ibu Saudara? Mereka bertekun, menantikan janji Bapa setelah Yesus naik ke surga, menantikan janji Bapa. Mereka bertekun, mereka bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, menantikan janji Bapa supaya Roh Kudus itu memenuhi mereka. Bertekun dengan sehati. Sehati itu apa? Satu tujuan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka sehati satu tujuan, menantikan janji Bapa yang ada di surga, yaitu penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah mereka menanti, mereka berkumpul. Tempat mereka berkumpul Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas dikatakan apa? Menumpang mereka. Walaupun mereka menumpang, tetapi mereka tetap bersekutu kepada Tuhan. Jadi tempat itu tidak menjadi masalah kalau kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Seandainya kita ke rumah saudara kita, berarti kita harus wajib beribadah. Ya, maksudnya beribadah ini berdoa Bapak Ibu Saudara ya. Kita memuji, kita menyembah Tuhan. Jangan sampai ketika kita ke rumah saudara kita, lalu kita, gak usahlah, gak enak nanti sama saudaraku kalau aku memuji, aku menyembah Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kalau pujian dan penyembahan itu sudah ada dalam hati kita, dimanapun kita berada,
kita tetap memuji, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Amin. Sekalipun saudara kita itu tidak seiman dengan kita, kita harus tetap berdoa, Bapak Ibu Saudara. Nggak mungkin saudara kita berkata, jangan berdoa di sini kepada Tuhan Yesus. Nggak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Tetapi terkadang malah kita yang kalah. Oh iya, saudaraku ini kan berbeda denganku, tidak seiman. Gak usahlah aku memuji menyembah Tuhan. Jadi terkadang kita yang kalah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Padahal kalau kita memuji menyembah Tuhan, saudara kita itu gak menjadikan masalah. Tetapi kita yang menjadikan masalah. Oh, nanti gak enaklah sama saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Seperti murid-murid menumpang. Jumlahnya bukan satu murid-murid Tuhan Yesus itu. Ketika mereka berkumpul, ada 11 murid. Dan nanti dijelaskan Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat selanjutnya bukan 11 orang. Dalam menanti janji Bapa, Alkitab mencatat 120 yang berkumpul untuk menantikan janji Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah menantikan janji Bapa yang 11 murid ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca selanjutnya ayat 15 ya, perikopnya, 11 murid ini supaya kembali menjadi 12 murid, kembali dipilih satu murid lagi supaya menjadi 12. Jadi yang terpilih adalah Matias. Jadi 12 Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayat 15 saya bacakan. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Jadi kembali berkumpul. Yang murid-murid itu sedang berkumpul itu kira-kira 120 orang banyaknya. Berapa Bapak Ibu Saudara? 120 orang. Itu di tempat mereka menumpang. Saya nggak tahu pada waktu mereka menumpang ruangannya itu sempit atau luas, nggak tahu. Tetapi Alkitab mencatat 120. Saya percaya kalau 120 ini tentunya ruangannya harus luas ya. Mungkin sekelas hotel lah ya. Sekelas hotel 120 Bapak Ibu Saudara. Kalau tempat ini sekitar 100-an lah, 100 lebih mungkin bisa lah ya. Tapi ya panas sekali. 120 tentunya Bapak Ibu Saudara ya, panas sekali. Tetapi mereka berkumpul, bersatu, bersehati, satu tujuan. Untuk apa? Menantikan janji Bapa yang ada di surga, yaitu Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka menantikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tiba ya, tibalah hari Pentakosta. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah mereka berkumpul 10 hari, tibalah hari Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Setiap orang percaya, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka yang percaya bahwa ketika Yesus naik, Dia akan memberikan penolong, berkumpul di satu tempat. Mungkin bukan cuma 120 Bapak Ibu Saudara, mungkin lebih banyak lagi. Karena semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara, ini tiba-tiba mereka berkumpul, mereka menantikan janji Bapa. Setelah mereka berkumpul menyanyikan pujian dan penyembahan, tentunya orang percaya ini dengan antusias yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, menantikan janji Tuhan. Ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Apa Bapak Ibu Saudara? Turunlah dari langit suatu suara, suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Rupanya tiupan angin keras itu yang dari langit memenuhi rumah itu. Tentunya tiupan angin keras itu bukan sekedar angin-angin biasa, Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan melihat sampai orang-orang kota itu mendengar ada tiupan angin yang begitu keras, ya, memenuhi rumah di mana orang percaya sedang berkumpul menantikan janji Bapa. Sampai terheran-heran orang yang ada di situ, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena saking kerasnya, kuatnya angin itu. Tetapi kalau angin itu keras, kuat, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Kalau rumah saya ada angin kuat, ada angin keras melanda, Bapak Ibu Saudara, roboh. Apalagi yang angin yang paling keras apa? Puting beliung, ya. Mungkin ini lebih dari puting beliung, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak kenapa-napa, karena memang itu hadirnya Roh Kudus. Jadi ayat ketiga berkata, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada lidah-lidah nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Hingga pada mereka satu persatu. Amin. Berarti kalau masing-masing berarti semua dipenuhi. Tidak ada yang tidak, karena mereka bersungguh-sungguh. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Apa Bapak Ibu Saudara? Penuh dengan Roh Kudus. Mereka semua yang menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus, mereka dipenuhi semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Mereka berkumpul dengan sehati, dengan satu tujuan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau kita satu hati, satu tujuan di tempat ini, hal-hal yang besar itu pasti terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak mungkin pasti terjadi. Asalkan kita satu hati, kita bertekun dengan satu hati, dengan satu tujuan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Roh Kudus memenuhi mereka. Lalu apa? Mereka berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain atau bahasa-bahasa baru yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang-orang di situ, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tercengang-cengang. Karena apa? Karena para rasul, mereka memiliki bahasa yang dimana bahasanya ini tidak dimengerti oleh para rasul. Misalkanlah rasulnya ini orang dari Medan, tiba-tiba rasul ini berbicara dengan bahasa Jawa. Jadi ketika saya melihat, loh, ini orang Medan tapi kok bisa berbahasa Jawa. Misalkan kalau orang Medan ini kan identik dengan Batak, ya, identik dengan Batak. Mungkin ketika saya melihat, loh, kok bisa bahasa Jawa. Jadi terheran-heran Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pada waktu Bapak Ibu Saudara memenuhi rumah di mana mereka berkumpul, kita akan baca kembali, ya. Ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat yang ke-6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung. Ketika angin itu memenuhi rumah itu, apa tadi ayat 6 Bapak Ibu? Berkerumun orang banyak. Karena apa? Angin itu besar kali, sehingga kota sekitar itu melihat kok ada angin sebesar itu. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara, ya, penyebarannya sangat cepat. Walaupun kita tidak nampak, tiba-tiba di HP kita nampak. Misalkan ada kebakaran besar di sana, gak butuh mungkin setengah jam
Di HP kita ada kebakaran di sana. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika ada tiupan angin keras memenuhi, daripada para rasul berkumpul, orang-orang percaya berkumpul, mereka penuh dengan Roh Kudus, dilihat oleh orang-orang sekitar situ Bapak. Jadi mereka berkerumun, ada apa itu? Jadi orang-orang itu heran Bapak Ibu Saudara. Sampai ada orang yang berkata ketika para murid berkata dengan bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti, akhirnya orang berkata bahwa para rasul itu mabuk. Karena apa? Orang Medan tapi kok bisa bahasa Jawa? Kok bisa misalkan bahasa luar negeri? Bisa bahasa Inggris? Mereka tercengang-cengang. Akhirnya mereka berpikir bahwasanya para rasul itu sedang mabuk. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu tampillah Petrus Bapak Ibu Saudara menjelaskan bahwasanya mereka tidak mabuk, tetapi mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu zaman para rasul menantikan janji Bapa. Tetapi yang sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, bukan kita menentang doa 10 malam, tidak. Alkitab berkata jelas bahwa Roh Tuhan akan dicurahkan di akhir zaman ini. Amin. Setiap waktu, setiap saat Roh Kudus tetap dicurahkan, asal kita menanti, kita merindukan Roh Kudus itu masuk dalam hati kita, mengambil alih seluruh hidup kita. Kita akan baca Bapak Ibu Saudara, masih di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 17. Itu zaman hari Pentakosta, pada waktu para rasul berkumpul, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ini kata Petrus. Ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Amin. Dicurahkan rohnya, Roh Kudus ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Amin. Roh Tuhan ketika Yesus naik ke surga, ini adalah zamannya Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia. Berarti kalau ke atas semua manusia, tentunya bukan sekedar orang Kristen. Semua manusia, baik yang percaya atau tidak percaya. Tetapi tentunya kalau Roh Kudus itu memenuhi, tentunya yang percaya. Kalau yang tidak percaya, apakah bisa? Bisa. Karena itu pekerjaan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya dia percaya. Seperti yang sudah saya saksikan, Bapak tadi, orang Jawa yang istrinya orang Nias, dia belum percaya, tetapi ketika didoakan dia menangis. Menangisnya Bapak Ibu Saudara bukan hanya meneteskan air mata sedikit Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti saya ceritakan juga, saksikan Abdiel sampai dilam Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena banyak juga air matanya. Jadi siapa yang jamah Bapak itu? Roh Kudus. Padahal dia belum percaya, tapi dia sudah menerima jamahan itu. Saya hanya bilang bahwa keselamatan tidak ada, hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Percaya dia Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi karena tidak berjumpa lagi, nggak tahu saya. Tetapi pada waktu itu karena dia merasakan sendiri, oh iya ya Pak ya, nggak tahu aku tadi Pak, kok tiba-tiba aku menangis. Itulah Pak, berarti Bapak termasuk orang yang luar biasa. Karena terkadang orang yang sudah percaya Pak, untuk mengalami seperti Bapak ini di zaman Roh Kudus sampai menangis itu, kadang belum tentu Pak. Tapi Bapak yang belum percaya, tapi Bapak sudah disentuh hati Bapak oleh Roh Kudus, sehingga Bapak bisa mengalami air mata Bapak menetes. Ya Pak, aku nggak tahu. Itulah Pak pekerjaan Roh Kudus.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhir zaman roh Tuhan itu dicurahkan secara luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tidak harus kita menunggu doa 10 malam atau hari Pentakosta. Kapan saja kalau Bapak Ibu Saudara pengen atau rindu untuk Roh Kudus itu masuk memenuhi hidup kita, di rumah, di gereja, atau dimanapun bisa. Karena Roh Kudus akhir zaman akan dicurahkan dengan luar biasa. Supaya apa? Untuk menghadapi hal-hal yang besar, ya, penderitaan, kesukaran yang besar. Tanpa Roh Kudus tidak akan mungkin. Tahu Bapak Ibu Saudara Simon Petrus? Petrus dulunya selalu bersama-sama dengan Yesus, tetapi menyangkal Yesus. Dia untuk mati gak berani. Tetapi ketika Yesus naik, Yesus menjanjikan Roh Kudus, dia menanti. Ketika dia mulai melayani karena sudah diurapi oleh kuasa Roh Kudus, dia mati, tidak takut lagi. Tetapi dia bersama dengan Yesus, takut mati. Tetapi setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tidak takut Bapak Ibu Saudara. Makanya untuk menghadapi kesulitan yang terbesar atau penderitaan, tekanan, kalau ada Roh Kudus, kita tidak akan takut Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia penolong kita. Ya, dia penolong kita. Seperti, ya bukan ini saya samakan enggak Bapak Ibu Saudara. Kalau seseorang penjaga badan, memiliki penjaga badan, dia tidak akan takut kemana-mana. Tetapi Roh Kudus lebih dari itu. Kalau penjaga badan ini, istilahnya kalau kita orang Kristen kurang pas. Amin. Karena kita diberikan penjaga seluruh hidup kita itu Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus yang menjaga seluruh hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita akan melakukan hal-hal yang baik. Tapi terkadang ada, kalau penjaga badan itu berbeda. Ya, ada yang hawanya pengen berantem aja karena dia memiliki penjaga badan. Dibacok pun gak mempan dia. Jadi menjadi kesombongannya. Tetapi kalau Roh Kudus berbeda, dia ambil alih seluruh hidup kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Dia memberikan kuasa untuk apa? Untuk kita bersaksi. Dia memberikan kuasa untuk apa? Ketika kita mendoakan orang, ada kuasa kesembuhan, ada mujizat, ada kelepasan terjadi. Amin. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Roh Tuhan itu dicurahkan ke atas semua manusia, bukan ke atas hamba-hamba Tuhan, bukan ke atas pendeta-pendeta, bukan ke atas orang-orang yang melayani Tuhan. Tidak, ke atas semua manusia. Jelas dikatakan anak-anakmu, anak-anak kita, anak-anak kita semua dipakai, dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kalau mau dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti harus dari orang tua dulu Bapak Ibu. Ya, orang tua dulu, baru anak-anak kita. Kita doakan supaya mereka juga penuh dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, biarlah kita menantikan janji Bapa yang luar biasa. Supaya apa? Supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, kalau kita mau melakukan hal yang jahat, tentunya hati kita tidak akan sejahtera, tidak akan damai. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Karena Roh Kudus akan senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Buah-buah Roh Kudus apa? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan. Itulah buah-buah Roh Kudus. Kalau ada orang dipenuhi dengan Roh Kudus tapi sukanya berantem, mencuri, itu bukan Roh Kudus lagi. Kalau Roh Kudus pasti menciptakan hal-hal yang baik. Kalau ada tetangganya misalkan bertengkar atau berantem, gak mungkin malah dia manas-manasi, ngompor-ngompor. Udah Kak, hajar saja dia Kak, iya nanti ku bantu. Bukan Bapak Ibu Saudara, pasti dia akan mendamaikan. Jangan Kak seperti itu. Kita ini kan orang Kristen, malu dilihat orang. Apalagi Tuhan kita nanti dipermalukan. Itu baru orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita bersama-sama menantikan janji Bapa,
supaya kita semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Supaya kita melakukan hal-hal yang besar, kita menjadi saksinya Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, Bapak Gembala sudah berkata, kalau kita mau memberitakan firman Tuhan, gak harus kita di mimbar. Dengan kita menasihati orang supaya mereka kembali pulih, menasihati orang mereka yang lemah supaya dikuatkan, itu termasuk kita sudah memberitakan firman, kita sudah menjadi hamba Tuhan, kita sudah menjadi pelayan Tuhan, menjadi berkat. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk firman Tuhan yang dapat saya sampaikan hari ini kiranya boleh memberkati kita semuanya, dan saya percaya Roh Kudus dicurahkan ke atas kita semuanya saat ini. Amin. Saat kita nanti menyembah, pastikan hati dan pikiran kita fokus